Tutur Tinular. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-129 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Lili Nur Indasari sebagai Nari Ratih, Rio sebagai Panji Ketawang, Nia Deviana sebagai Nyi Lemus, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Refli Lubis sebagai Jaran Pangkal, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asli Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Desa Manguntur yang dikelilingi hutan dan bukit-bukit kecil masih terlelap dalam nina bobok sang Dewi Malam. Bulan yang hanya sepotong berenang timbul tenggelam dalam mega-mega hitam yang tipis. Arya Dwi Pangga menarik kembali langkahnya begitu seseorang lelaki muncul dari kabut yang dingin. Siapa kau? Apakah kau sudah begitu mabuk sehingga lupa siapa aku, Arya Dwi Pangga? Kabut ini menghalangi pandanganku. Tapi samar-samar aku kenal suaramu. Aku pun seorang manusia seperti dirimu, Dwi Pangga. Syukurlah. Kalau kau bukan manusia, tentulah jin atau Gandarwa yang menunggu Bukit Manguntur. Bukit itu terkenal angker sekali. Tidak seorang pun warga desa Manguntur berani menyabanya. Apalagi malam-malam seperti ini. Aku bukan jin, bukan Gandarwa. Aku manusia. Tapi manusia bisa lebih jahat dari jin, bisa lebih kejam dari Gandarwa. Kau percaya itu? Kalau ada manusia seperti itu, pastilah orang itu sudah kesurupan jin. Manusia setengah iblis memang lebih berbahaya ketimbang iblisnya sendiri. Dwi Pangga, Arya Dwi Pangga, coba renungkanlah sekali lagi. Apakah kau bukan tergolong manusia seperti itu? Kau pastilah Arya Kamandanu. Iya, aku Arya Kamandanu. Kamandanu. Menggelikan sekali kalau ku ingat nama adik kandungku itu. Ya, kau mau minum tuakku bareng seteguk, Kamandanu? Aku tidak senang mabuk, paling tidak untuk sekarang ini. Baiklah, aku minum sendiri. Tuak Babayeman memang enak. Panasnya membakar pembuluh darahku. Biar serigala melolong 1000 kali sehari, kan ku minum tuak sepuas hati. Arya Dwi Pangga, hentikanlah syair-syairmu itu. Rupanya kau masih sangat membenci syairku, Kamandanu. Bukankah kekuatan kata yang terkandung dalam bait-bait syairku lebih dahsyat dari gempuran 1000 pendekar? Dwi Pangga, kalau ku dengar syairmu, aku seperti mendengar bisikan kepalsuan yang mengambang di permukaan bumi. Kata-kata yang kau rangkai tak ubahnya seperti guntur tanpa hujan. Mungkin kau benar, Kamandanu. Tapi setidak-tidaknya guntur itu telah membuatmu terkejut dan sadar siapa dirimu sebenarnya. Kau tak lebih dari seorang laki-laki tanpa daya tarik. Kau laki-laki yang tidak pernah beruntung dalam hal berurusan dengan wanita. Dwi Pangga, aku datang menemuimu di tempat ini bukan untuk mendengar kesombonganmu yang seperti hendak meruntuhkan benda-benda di atas langit.
Aku datang untuk suatu urusan. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu, Arya Dwi Pangga. Kau tak akan bisa lari dan bersembunyi dari hadapanku. Aku tidak mempunyai waktu untuk melayanimu, Kamandanu. Mau kemana kau, Dwi Pangga? Tak ada lagi tempat bersembunyi bagimu. Bahkan jin atau setan pun tak mungkin menawarkan perlindungan padamu. Perbuatanmu sudah di luar batas kekejaman. Kukira semua orang akan melakukan apa saja yang dianggapnya paling baik. Seperti misalnya aku dengan kucing tua ini. Kau boleh tidak senang, tapi aku akan minum sampai pagi. Hei, apa yang kau lakukan? Kembalikan guci tuaku itu. Kau minum tuak untuk melarikan diri dari tanggung jawab. Kau mengganggu kesenanganku saja. Ayo, kembalikan Kamandanu. Kembalikan guci tuaku itu. Ambillah. Kau pecahkan guci tuaku itu. Kau tidak tahu artinya itu, Kamandanu. Artinya sekarang kau harus menghadapi aku. Ibu kenapa nyelemus? Ibu tidur, Ger. Ibu lelah. Sudah, jangan diganggu ya. Ayo, Angger Panji kembali ke kamar. Tidak, aku di sini saja. Aku mau tidur sama ibu. Alah, jangan. Di sini dingin. Angger tidur saja di dalam, ya. Yuk, nyelemus antarkan. Tidak mau. Aku mau di sini saja. Ini masih malam, Ger. Aku tidak mau tidur di dalam. Aku mau tidur di sini sama ibu. Bu, Susu. Aduh, jangan diganggu, Ger. Kok ibu diam saja, nyelemus? Ibu sakit ya? Sudahlah, sudah. Ibu pasti sakit. Biasanya kalau diam saja ibu sakit, nyelemus. Ibu sakit apa? Nyelemus kan sudah bilang, ibu lelah. Ibu harus istirahat, bukan sakit. Bohong. Nyelemus bohong. Bu, ibu sakit kan? Ibu. Jaran Bangkal dan Jaran Lejong, bagaimana dengan tugas kalian? Ampun, Tuanku Bajil. Kami telah gagal melacak Sakawuni. Iya, betul, Tuan. Gadis liar itu seperti sudah sangat hafal jalan-jalan di daerah ini. Kami kehilangan jejak, Tuan. Apakah hanya kegagalan yang bisa kalian laporkan? Maaf, Tuanku Putri Sambi. Ada yang akan kami laporkan. Rupanya pedang naga puspa milik pendekar asing itu sudah berpindah tangan. Jaran Bangkal, kau jangan memberikan laporan sesuka hatimu. Ampun, Tuanku Bajil. Memang demikianlah yang kami lihat. Berpindah tangan? Apa maksudmu? Maksud saya, pedang itu sudah menjadi milik seseorang. Siapa orang itu? Ampun, Tuan Bajil. Kami tidak tahu siapa orang itu. Kami tidak tahu namanya dan di mana rumah tinggalnya. Betul, Tuan. Bahkan kami tidak dapat mengenali dengan baik wajah orang itu karena keadaan gelap. Kami hanya bertempur dengan orang itu. Dan dalam pertempuran sengit itu, Gebuk Luyur dan beberapa orang prajurit terbunuh, Tuanku. Goblok! Mestinya kalian tahu siapa orang itu. Soal Gebuk Luyur terbunuh itu tidak menjadi masalah. Tapi bahwa kalian bertempur tanpa tahu siapa yang menjadi lawan kalian, itu sungguh-sungguh perbuatan goblok.
Menurut pendapatmu, apa orang itu berasal dari daerah lain, Jarang Bangka? Sepertinya tidak, Tuanku Dewi. Mungkin dia warga desa Kurawan juga. Memang, sayang sekali, kami tidak sempat menanyakan nama dan alamat rumahnya. Kami benar-benar menyesali keteledoran kami ini. Sudah. Kau telan sendiri saja rasa sesalmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Ayo, sekarang kita harus mencari orang itu sampai ketemu. Iya. Orang ajar Kamandanu. Dia memecahkan guci tuaku. Aku tidak bisa melewatkan malam sedingin ini tanpa tuak. Aku membutuhkan cairan panas itu untuk membakar urat-urat darahku. Kau Kamandanu. Sudah kukatakan, tak ada tempat persembunyian yang aman bagimu, Arya Dwi Pangga. Dosa-dosa yang kau lakukan sudah bertumpuk setinggi gunung. Lalu apa yang akan kau lakukan terhadapku, Kamandanu? Kau mau membunuh aku sekarang ini? Itu adalah bagaimana nanti. Yang jelas aku tidak terima. Kau telah merusak hidupku, bahkan merusak keluarga kita. Kau telah menyebabkan kematian Ayahanda dan Nyi Rongkot. Kau telah memporak-porandakan keluarga Empu Hanggareksa. Bahkan kau telah menganiaya Narirati, istrimu sendiri. Kekejamanmu sudah di luar batas, Arya Dwi Pangga. Dan aku akan menghentikannya sekarang ini. Kamandanu, jangan Kamandanu, jangan kau lakukan itu. Aku masih ingin hidup. Tak ada perlunya lagi kau hidup. Jangan Kamandanu, ampun, aku menyesal sekali. Jangan bunuh aku, Kamandanu. Mengapa tiba-tiba kau ketakutan, Arya Dwi Pangga? Mengapa kau tidak menggemakan syair-syairmu untuk melawan aku? Ayo, bunyikan syairmu yang hebat dan perkasa itu. Kau pernah berkata bahwa bait syairmu sanggup menelan matahari. Nah, mengapa tidak kau lakukan sekarang? Mengapa kau malah mengkerat ketakutan? Tidak, Kamandanu. Ampunilah aku. Aku tidak bersungguh-sungguh. Kau memang pengecut. Kau tidak punya isi. Kau kosong melompong. Iya, benar apa yang kau katakan itu, Kamandanu. Aku pengecut. Aku seperti seekor tikus. Aku tidak punya isi apa-apa. Aku hanya bisa menulis syair. Itu pun sebenarnya tidak bagus. Aku kosong melompong. Kau benar. Aku laki-laki yang tidak bermutu, Kamandanu. Tapi jangan kau bunuh aku. Kumohon, Kamandanu. Kumohon sekali lagi. Jangan kau bunuh aku. Aku menyesal sekali. Ampunilah aku, Ayahanda. Ampunilah dosa-dosaku. Sikapmu membuatku bertambah muak. Kau sungguh tidak pantas disebut laki-laki. Arya Kamandanu baru saja akan beranjak meninggalkan tempat itu. Dia tidak melihat Arya Dwi Pangga melompat. Maksudnya mau segera kabur. Tapi mendadak, tanah yang diinjak seperti berlubang. Tolong, Kamandanu. Tolong.
dalam di tempat ini. Permukaannya tidak nampak karena tertutup tumbuh-tumbuhan berambat. Ya, Kakang Dewpangga telah menghukum dirinya sendiri. Kukira dia tak ada harapan untuk hidup lagi. Di samping dalam, di dasar sumur ini terdapat aliran sungai yang sangat deras. Semuanya harus berakhir seperti ini. Gusti Kamandanu, syukurlah Gusti segera tiba kembali. Bagaimana dengan Gusti Dewpangga? Entahlah, aku tidak tahu bagaimana nasibnya. Oh alah. Dia tercebur ke dalam sumur yang gelap sekali dan dalam. Oh, apakah Gusti sempat menemuinya? Aku hampir saja membunuhnya. Dia telah menghancurkan keluarga kami. Ayahanda terbunuh. Nyerongkot abdi setia di rumah kami mati juga. Ya, mati karena ulahnya. Oh alah. Sekarang, bagaimana Nyi Lemus? Apakah dia belum juga sadar? Belum, Gusti. Dia belum sadar. Nadinya masih berdenyut, tapi dia belum juga siuman. Apakah Nenek Rati masih bisa ditolong, Gusti? Coba Gusti lihat. Tuh, dia bergerak. Dia bergerak. Nini di mana aku? Nini di sini, di rumah. Kakang Dewpangga. Dia bukan Gusti Dewpangga, Nini. Dia adik Gusti Dewpangga. Aku Arya Kamandanu, Rati. Adik Kamandanu. Aku titipkan Panji Ketawang, anakku. Aku tidak percaya lagi pada Kakang Dewpangga. Jangan berkata begitu, Rati. Kau pasti akan segera sembuh. Tidak, adik Kamandanu. Kau harus berjanji padaku. Peliharalah Panji dengan baik. Aku percaya kau akan bisa mendidiknya dengan baik. Panji Ketawang akan lebih bahagia kalau hidup bersama ibunya. Kau pasti akan sembuh, Rati. Aku akan memanggilkan seorang tabib. Jangan, adik Kamandanu. Jangan. Tidak ada gunanya lagi. Aku sudah melihat pintu ajalku sudah dekat. Nini, aku sudah mencium harumnya bunga-bunga maut. Nini, jangan berkata begitu. Nini harus bersemangat untuk tetap hidup. Adik Kamandanu, berjanjilah supaya kalau ajalku tiba, aku tidak penasaran lagi. Kau mau berjanji, bukan? Rati. Kau mau berjanji, bukan? Iya, aku berjanji, Rati. Terima kasih, adik Kamandanu. Nari Ratih tersenyum. Tangan kanannya lalu meraba lipatan pakaiannya dan mengeluarkan sebuah batu nirmala yang berwarna kebiru-biruan. Dengan gemetar, dia mengulurkan benda itu pada Arya Kamandanu. Adik Kamandanu, simpanlah batu nirmala ini dan berikanlah pada Panji Ketawang kalau anak itu sudah besar nanti. Terimalah, adik Kamandanu. Aku sudah tidak kuat lagi. Baiklah, aku akan menyimpannya baik-baik. Nini Rati. Nini.
ruang tidur sebelah, Gusti. Aku akan membawanya pergi sekarang juga, Nyi. Aku tak bisa lama-lama diam di sini. Prajurit-prajurit Kediri pasti sedang mencari-cari aku. Baiklah, Gusti. Biar saya yang menunggu rumah ini. Tolong kau urus baik-baik jenazah Narirati. Arya Kamandanu lalu masuk ke ruang tidur Panji Ketawang. Dia sangat sedih melihat anak keponakannya yang tidur pulas. Tapi dia tidak bisa berbuat yang lain. Malam terus merangkak menuju sang Dewa Fajar ketika Arya Kamandanu berkuda meninggalkan desa Manguntur. Kita mau kemana, Paman? Kita harus segera pergi, Panji. Di sekitar tempat ini banyak orang-orang jahat. Tapi ibuku sedang sakit. Mengapa kau ajak aku pergi? Ibumu nanti akan segera sembuh. Kan ada Nyi Lemus yang menungguinya. Sudahlah, kau jangan rewel, ya? Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Baru saja Arya Kamandanu akan menyentakkan tali kekang kudanya, ketika tiba-tiba dari balik kegelapan muncul orang-orang berkuda. Orang-orang berkuda itu muncul mendadak dari balik semak belukar di tepi jalan. Jumlah mereka cukup banyak. Arya Kamandanu mengurungkan niatnya meneruskan perjalanan. Dia hanya diam menunggu sambil mendekap keponakannya, Panji Ketawang. Kami ingin tahu, kau siapa? Di mana rumahmu? Dan kemana tujuanmu malam-malam begini berkuda? Apakah aku sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Kediri? Ya, benar. Sebagian besar di antara kami adalah prajurit Kediri. Tuanku Bajil, kalau saya tidak keliru, dialah orangnya. Saya masih bisa mengenali suaranya. Betul, Tuan Bajil. Dialah orang yang telah bertempur dengan kami sampai ke Bukluyur terbunuh. Kalau begitu, kita beruntung sekali bisa menemuinya di sini. Benar, Tuan Bajil. Tuan Bajil tidak perlu menjelajah sampai ke pelosok-pelosok desa. Kau belum menjawab pertanyaanku. Siapa namamu? Apakah kau keberatan menyebut namamu? Kalau dia keberatan, kita bisa memaksanya, Tuan. Tidak perlu. Kalau memang dia keberatan, aku pun tidak apa-apa. Aku tidak peduli siapa dia, di mana rumahnya, dan kemana tujuan perjalanannya. Yang penting pedang itu. Kau, apa benar kau yang menyimpan pedang milik pelarian asing itu? Kalau benar kau mau apa? Dan kalau tidak kau juga mau apa? Kau jangan mulai dengan kata-kata yang tidak enak didengar telinga. Kami tidak bermaksud buruk padamu. Kakang Bajil hanya ingin mengetahui tentang pedang itu. Jawablah pertanyaan yang baik dengan sikap yang baik pula. Aku tidak yakin apakah kalian tidak bermaksud buruk padaku. Kalian tiba-tiba mencegat perjalananku. Semula kukira kalian malah gerombolan perampok. Kalau kami benar-benar perampok, kau pun tak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau kalian perampok, dan kalian bermaksud untuk merampok aku tentu tidak akan tinggal diam. Dengan kata lain, kau akan melawan. Kukira tidak seorang pun senang dirampok. Persoalannya bukan senang atau tidak senang. Persoalannya adalah orang-orang yang merampok itu jauh lebih kuat daripada yang dirampok. Tapi sudahlah, kami bukanlah hendak merampokmu. Barangkali sekarang ini kau membawa sejumlah uang. Kami tak akan mengambil uangmu itu. Juga barang-barang berharga milikmu yang lain. Hanya ada satu benda yang menurut pendapatku sebaiknya kau berikan saja padaku. Kau ingin tahu benda apa itu? Mungkin aku bisa menerka apa yang kau inginkan. Tapi sebaiknya kau katakan saja. Aku takut salah terka. Pedang yang tergantung di pinggangmu.
Jadi kau menginginkan benda ini? Aku sudah lama mengenal benda itu. Aku memang menginginkannya. Mengapa kau tidak menginginkan yang lain saja? Mengapa kau menawarkan padaku yang lain? Aku hanya menginginkan benda itu. Aku mempunyai 4 macam benda yang kuanggap amat berharga, yang harus kulindungi. Pertama adalah nyawa anak kecil ini, keponakanku sendiri. Aku tidak akan mengganggu keponakanmu. Kedua adalah pedang pusaka ini. Pedang itu bukan milikmu. Walaupun bukan milikku, dia juga bukan milikmu. Dan kebetulan sekarang ini berada dalam tanganku. Jadi aku pun harus melindunginya. Kemudian yang ketiga adalah sebuah batu nirmala. Dan keempat adalah nyawaku sendiri. Selebihnya aku mempunyai sedikit uang dan seekor kuda. Kalau kau mau, kau boleh mengambil uangku atau kudaku. Tapi jangan coba-coba mengganggu 4 macam benda yang kusebutkan tadi. Kau seorang pemberani. Apa kau tidak tahu bahwa dengan menawarkan kuda dan uang berarti kau telah menghina aku? Kau tidak tahu siapa aku? Mungkin kau pimpinan rombongan, tapi bagiku tidak menjadi soal. Jadi kau menolak memberikan pedang itu padaku. Pedang ini jauh lebih berharga dari nyawaku. Bukankah aku sudah mengatakannya? Kalau begitu, aku akan mendapatkan dua-duanya. Pertama nyawamu, dan selanjutnya pedang itu. Ayo, turun kalian. Tangkap orang itu. Tunggu. Aku masih memberimu kesempatan untuk berpikir sekali lagi. Pertimbangkanlah sekali lagi. Kuharap kau mau merubah keputusanmu yang tidak masuk akal itu. Aku tidak perlu berpikir lagi. Tidak perlu menimbang lagi. Aku akan mempertahankan apa yang menjadi hakku. Kau tidak perlu mengancam aku. Bagus. Mudah-mudahan keberanianmu bukanlah keberanian yang kosong. Ayo sergap dia! Ayo sergap dia! Sergap dia! Arya Kamandanu segera melompat dari punggung kudanya. Begitu beberapa orang prajurit Kediri mencoba menyerang, maka sambil menggendong Panji Ketawang, dia berusaha membendung arus serbuan musuh-musuhnya yang datang silih berganti. Melihat keadaan yang semakin sulit karena serangan semakin gencar, Arya Kamandanu melompat mundur. Siapa mereka itu, Paman? Mereka orang-orang jahat. Aku takut, Paman. Mereka membawa pisau yang panjang-panjang. Jangan takut. Kau pegang kuat-kuat baju Paman. Kalau mereka berani mengganggumu, akan Paman pukul sampai ke lengan. Kalau kau bodoh, kau tentu akan berusaha mengalahkan kami semua. Tapi bukankah orang bodoh selalu rugi? Kukira tak ada untungnya menyerah pada orang-orang semacam kalian. Sekarang aku benar-benar sudah yakin bahwa pedang itu berada di tanganmu. Kau pasti semakin bernafsu untuk memilikinya. Aku tahu pedang itu pedang yang bagus. Kalau kau menginginkannya, kau harus bisa mengambilnya dari tanganku. Sekarang ini aku akan mengambilnya. Hei, kalian minggir semuanya. Berjagalah di sekitar tempat ini. Dan kau Sambi. Iya, Kakang. Kau boleh membantu aku merebut pedang itu. Iya. Empu Bajil terus memburu dengan tongkat pencabut rohnya. Arya Kamandanu merasa kewalahan karena dia harus melayani 2 pendekar tangguh yang menyerang sekaligus. Apalagi dia harus bertarung sambil terus melindungi Panji Ketawang dalam gendongannya. Sementara ketika pertarungan masih berlangsung dengan sengit, di suatu tempat yang tersembunyi, ada sepasang mata dengan tajam mengawasinya. Tak seorang pun di antara prajurit-prajurit Kediri yang menyadari bahwa ada seorang penonton gelap.
Sambil menggendong seorang bocah, dia nekat melawan pendekar-pendekar yang cukup tangguh. Tapi kukira dia tak akan bertahan dalam 5 jurus lagi. Nah, benar bukan? Sekarang Ibu Bajil sudah bisa memojokkannya. Memang benar, keadaan Arya Kamandanu terjepit. Empu Bajil terus menghujaninya dengan serangan beruntun tak kenal ampun. Suatu ketika, dia baru saja terhindar dari gempuran tangan-tangan berbisa Dewi Sambi. Dan belum lagi kakinya menginjak tanah, tongkat pencabut roh sudah datang menyambar. Kurang ajar. Ada orang yang mau ikut campur urusanku. Ayo, kalian mengapa pada melongo saja? Cepat sergap mereka. Kakang Bajil. Goblok. Kalian semua memang goblok. Aku suruh apa kalian, ha? Orang itu tiba-tiba saja muncul dari arah belakang, Tuan. Kami sama sekali tidak menduganya. Itulah maka kalian kukatakan goblok. Kalian bukannya berjaga-jaga dengan baik. Orang itu nampak memiliki kemampuan yang cukup tinggi, Kakang. Kalian tak ada yang bisa mengenalinya. Gerakannya sangat cepat, Tuanku Dewi. Iya, Tuan. Dan dia menggunakan cadar hitam. Keadaan sedang kacau dan gelap. Karena itu agak susah untuk mengenalinya, Kakang. Rasanya aku bisa mengenali orang itu tadi, Kakang Bajil. Siapa menurut pendapatmu, Adi Renteng? Aku kira kalau perhatianmu tidak terpaku pada pedang itu, kau pun akan dapat mengenalinya, Kakang Bajil. Aku sangat menyesalkan mengapa mereka bisa lolos. Iya, semula aku bermaksud ikut menggempur mereka. Tapi kemudian aku berpikir lain. Aku tidak terlalu bernafsu menyerang. Aku hanya sekedar melibatkan diri dalam pertarungan sambil meraba siapa orang yang bercadar hitam itu. Ya, orang itu akhirnya takut kita kenali. Dan dia berusaha menahan diri agar jangan sampai mengeluarkan suara. Tapi telinga saya sempat mendengar dia menjerit kecil. Dan suara itu adalah suara seorang gadis. Oh, jadi menurut pendapatmu dia perempuan? Iya, dia perempuan. Saya dapat memastikannya, Kakang. Tapi ada banyak pendekar perempuan di wilayah Kediri ini. Saya bukan hanya dapat mengenali suaranya. Sepintas lalu, saya juga dapat mengenali jurus-jurusnya. Dia menggunakan 2 bilah pedang berukuran pendek. Gerakannya sangat cepat. Aku kira perempuan itu tadi ada hubungannya dengan jurus-jurus lengan 1000. Kalau begitu dia Sakawuni. Iya, betul. Kukira dia Sakawuni, Kakang. Berdebah. Sudah sejak semula aku tidak pernah setuju dia bergabung dengan kita. Perempuan urakan, tidak tahu sopan, dan siapa tahu dia mata-mata. Mungkin saja begitu. Yang penting, kita harus tetap waspada. Kalau memang benar dia Sakawuni, maka dia harus menanggung akibat perbuatannya. Sial! Sudah. Ayo kita kejar mereka. Ya! Mengapa kita lari, Paman? Kalau tidak lari, kita bisa mati. Kau lihat sendiri tadi. Kita hampir saja kena pukulan tongkat orang cebol itu. Siapa orang cebol itu, Paman? Sepertinya orang itu galak sekali. Iya, dia galak dan kejam. Mereka semua galak dan kejam. Orang-orang jahat biasanya begitu. Galak dan kejam. Mereka tidak segan-segan memukul orang tak bersalah. Untung sekali ada orang menolong kita.
Siapa orang itu, Paman? Entahlah, Paman belum tahu persis. Kau harus hati-hati berbicara. Jangan terlalu keras. Mereka masih terus mencari kita. Kalau begitu, kita pulang saja, Paman. Pulang kemana? Ke Manguntur. Di sana tidak ada orang jahat. Kau salah, Panji. Sekarang ini orang-orang seperti mereka berkeliaran di mana-mana. Orang-orang jahat gentayangan seperti setan kekurangan makan. Di Manguntur pun sekarang banyak orang-orang seperti... Mari. Sekarang kita harus menemukan tempat yang aman untuk bersembunyi. Mereka datang lagi, Paman. Iya. Tundukkan kepalamu. Di sini. Di balik semak belukar ini. Nah, Panji. Sekarang mari kita pergi. Kau lelah? Masih ngantuk ya? Aku takut, Paman. Aku takut bertemu mereka lagi. Kau tidak perlu takut. Paman akan melindungimu. Dan kau harus percaya. Selama kita tidak menjadi orang jahat, kita pasti akan selamat. Ayo, cepat. Kita lanjutkan perjalanan. Baru saja Arya Kamandanu dan Panji Ketawang mau beranjak meninggalkan semak belukar, mendadak muncul sesosok tubuh manusia. Bayangannya melayang ringan dan hinggap di atas rumput. Kau masih mengenaliku, Kamandanu? Sakawuni? Aku tidak sampai hati melihatmu dikeroyok Empu Bajil dan Sambi. Seharusnya kau tidak menolong kami. Hei, kau tidak suka menerima kebaikan seseorang? Bukan begitu. Apakah kau tidak sadar bahwa hal itu bisa membahayakan dirimu sendiri? Aku tak ingin melibatkan orang lain dalam kesulitanku. Kalau aku menolongmu, tentu sudah kupikir masak-masak. Sekarang kau mau kemana? Akan kau bawa kemana bocah itu? Anakmu kah dia? Dia keponakanku. Aku harus segera dapat menemukan tempat yang aman. Orang-orang itu pasti akan terus mencari aku. Ya. Aku tahu tempat yang aman. Mari ikut aku. Orang bercadar hitam yang telah menyelamatkan Arya Kamandanu dari ancaman tongkat pencabut roh yang ternyata adalah Sakawuni segera membalikkan tubuhnya, kemudian bergegas melangkah. Arya Kamandanu sambil menggendong Panji Ketawang mengiring di belakangnya. Mereka pasti tidak akan mengejar sampai kemari. Iya, mudah-mudahan saja begitu. Kau lihat, Kamandanu. Di balik pinggang Gunung Arjuna itu terdapat sebuah lereng yang cukup terjal. Kukira tempat itu cukup aman. Kau bisa membawa keponakanmu ke sana. Ayo, kita harus mencapai kaki gunung sebelum fajar tiba. Mereka meneruskan perjalanan menyusuri bukit-bukit kecil yang semakin banyak jumlahnya. Menjelang fajar, Arya Kamandanu sudah dapat melihat lereng yang dimaksudkan Sakawuni. Lereng itu cukup tinggi, dan kurang lebih dibutuhkan waktu setengah hari untuk mencapai tempat itu. Kita tinggalkan sejenak Arya Kamandanu yang mencari tempat persembunyian guna menghindari kejaran Empu Bajil dan orang-orangnya. Sekarang kita ikuti Arya Dwi Pangga yang dalam seri sebelumnya diceritakan tercebur ke dalam sebuah sumur yang dalam. Kukira aku sudah mati. Di mana aku sekarang ini? Tempat apa ini?
Sepertinya sebuah gua. Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Arya Dwi Pangga sadar dan mendapatkan dirinya terbaring dalam sebuah goa di tepian sungai kecil. Dia terkejut sekali begitu melihat sosok tubuh manusia yang enak-enak duduk di sebongkah batu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami oleh Arya Dwi Pangga? Siapakah orang yang duduk di sebongkah batu itu? Dan bagaimana nasib Arya Kamandanu dan Panji Ketawang? Saudara